Halo semuanya, balik lagi bersama kita di channel United United Millennial. Millennial. Kali ini kita via Zoom dulu ya guys, soalnya kita berdua sedang berhalangan untuk tampil di satu inframe. Ya, Ya, sama kita mulai berasa di dompet ya, Bet. iya lumayan. Iya ada kesibukan masing-masing Lumayan, lah. mulai tipis dompet Iya ada kalau di kesibukan luar terus. masing-masing lah. Makanya kita kali ini selang-seling Zoom. Jadi di konten kali ini kita pengen mereview pertandingan MU lawan Chelsea semalam nih. Gimana menurut lo soal mainnya? Kelihatan banget ya butuh striker. Ya gak sih? Banget. Kayak lu ngandel kalau nggak ada Cavani terutama ya, nggak ada pergerakan yang signifikan sih kalau menurut gua. Tapi bener kan prediksi gue? Greenwood jadi striker. Benar-benar. Bener. Sama McTom, kalau lu baca tuh press Hmm. conference-nya oleh Hmm. sebelum lawan Chelsea, dia Hmm. kan bilang kan McTom, Cavani, Pogba nggak bakal main. Tapi kalau apa namanya, kalau ada keajaiban Hmm. bukan tidak mungkin. Itu Iya, secara nggak langsung kayak lu itu mainnya Ferguson lama loh itu. Kayak lu iya bilangnya kan. cedera, padahal tahu-tahu main ya kan. Iya biar biar nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba dia main jadi strategi lawan juga nggak Iya. baca. Ya menurut gue semalam Memi sebenarnya mainnya bagus. Tapi ya balik lagi kurang lini depannya aja penyelesaian akhir. Betul Semua betul. semalam Chelsea juga mainnya tensi tinggi loh semalam. Babak pertama, babak kedua lebih Babak pertama babak pertama kalau Chelsea dominasi itu 30 menit pertama ya. ya Kayak sebenarnya tapi apa-apa. ya iya mereka mendominasi tapi kita juga ngasih ancaman serius juga nggak pure banget mereka Ya, menekan kita terus kayak apa kita pas lawan PSG kan kemarin. Kalau pas lawan kita PSG kan kita benar-benar defend banget walaupun tapi kalau menurut gue ya pelatihnya sama. semalam tuh Chelsea mendominasi tapi nggak ada end passingnya, nggak ada, Iya, dia ada. terlalu banyak muter-muter. Iya, sama. Kemarin tuh di babak pertama, di babak kedua juga sih kebanyakan main di area tengah aja, muter-muter di area Iya tengah udah MU, kayak Chelsea di area tengah aja udah. Ya paling cuma sama-sama main aman sesekali. jatuhnya. Iya, sama-sama main aman tapi sama-sama main terbuka juga. Iya, dan Tensinya bener-bener 30 menit 30 ke kenceng. atas tuh MU udah mulai main terbuka tuh, udah nggak Iya. cuma ngelin counter, Mm-mm. udah berani Tensinya, megang bola lah ibaratnya. gue liat tensinya bener-bener gila semalam itu cepet banget. Gue gue sendiri sampai, aduh, ini bahaya nih kalau misalkan ada yang hamstring atau ada yang cedera segala macem karena ya tahu kan kedalaman squad kita gimana. Gue udah Nah, ngeri aja nih. Wah gila kemarin baru banget habis selesai lawan Real Sociedad gitu ya kan. Gila banget nih Chelsea mainnya langsung apa namanya on fire bener-bener. Iya bener-bener cepet banget lah temponya itu. United juga menurut gue gimana ya United kayaknya sih ke bawah tempo Chelsea sih kalau gue bisa bilang sih ke bawah tempo Chelsea kalau jadinya kalau menurut gue kayak ini pet, apa namanya, kayak MU tuh terlalu apa ya, terlalu kurang sabar. kan eh Iya, kanternya. iya terlalu kurang Kita tahu nih sabar. kayak semalam Bruno, wah ibaratnya kalau bahasa kasarnya tuh dikantongin sama Kante lah ya, bisa Mm-mm. bilang kayak gitu. Nah udah kayak nggak ada kreativitasnya sampai ibaratnya ganti-gantian loh, McTom yang bantu maju, terus Fred bantu pertahanan, tergantian nih Fred yang bantu maju, McTom yang ganti pertahanan. Nah di situ gue bingungnya kenapa Kante setiap lawan MU itu selalu wah gokil mainnya. Ya karena dia Kenapa punya lawan MU itu selalu gokil? ya sama aja kalau kalau lu bilang Kante sama aja menurut gua si Willian. Willian itu walaupun sekarang udah di Arsenal, kalau setiap lawan MU itu menurut gue selalu membahayakan loh dia. Pas yang kemarin kita di apa Emirates Stadium 0-0 kan Willian masuk dari cadangan tuh. Pas udah Iya. Yeah. dia masuk dari sisi kanan United tuh udah tuh mereka gempur sama dia terus tuh.
makanya kan waktu itu gue sempat bilang sama lu, wah gila Willian mas, apa jadi begini mainnya, gue bilang gitu kan. Ya sama halnya dengan si Ante. Ya mungkin apa ya, dia punya punya apa namanya, punya acuan tersendiri gitu. Wah lawannya MU nih, gue harus bagus gini 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 segala macam. Ya tapi di match-match lainnya juga dia pasti punya moral kayak gitu. Tapi kan ya lu tau lah kalau tim-tim Liga Inggris, pemain-pemain Liga Inggris kalau misalkan lawan MU kayak Iya. gimana? Contoh aja kayak Sheffield ya kan. Lu contoh Wolves lah, mainnya kayak udah kayak Barca dia kalau lawan MU. Susah banget anjing. Sama kiper sih. Kiper tuh kalau udah lawan MU tuh mendadak Iya, mendadak jago. bagus. Kayak ibaratnya Sam Johnston, kipernya West Brom, itu Hmm. kalau lawan MU tiba-tiba jadi Manuel Neuer. Kiper kita juga dulu itu Kan kan. fakta banget. Kiper kita juga kan dulu sebenarnya itu. Iya, Sam akademi. Johnston Academy. Ya sebenarnya tuh kalau misalkan kemarin rada ke kirian sedikit aja lah gitu. Free kicknya Rashford. Menurut gue sih bisa gol itu. Enggak, justru kalau lu lihat lagi itu Mendy udah ibaratnya nebak loh. Biasanya bola pasti bakal sini. Mungkin kasih bola deflect, bukan bola deflect, ibaratnya knuckle tuh agak kurang kayak nipu gitulah. Bisa Iya kayak yang pas setidaknya dia ada yang penisnya Carabao atau enggak. kemarin kan, yang Nah, pas ini. Carabao kemarin kan. Ya, Iya. itu kan knuckle tuh bola itu ibaratnya kan. Ya itu kemarin mungkin powernya, sebenarnya powernya gue udah kenceng kan. Makanya kemarin kan ditinju kan sama si Mendy, kenapa nggak ditangkap? Kalau Ah, ditangkap bisa patah juga itu tangan dia mungkin ya kan, atau nggak bisa bisa kebablasan. Itu gue mau nanya nih. target target pertama kita kan itu kan free kicknya Iya, si Rashford. gue mau nanya nih sama lu. Gimana pendapat lu sama wasit ya semalam? Menurut gue gini ya, kalau misalkan emang itu dasarnya emang udah nggak penalti, ya kan, Ah, kayak yang dibilang sama Luke Shaw aja, ya dilanjutin aja pertandingannya, udah nggak usah pakai diberhentiin. Kalau misalkan dan itu emang diberhentiinnya ketika MU lagi nyerang loh. iya lagi di MU, kalau misalkan emang itu udah ada apa namanya, udah ada kemungkinan untuk change penalti, seenggaknya pas nggak nggak terlalu lama kayak yang semalam udah harus wasit fluid cek VAR gitu. Misalkan kalau misalkan dari wasit Dan VAR-nya emang konfirmasi ada bisa kemungkinan untuk penalti gitu ya kan. dan Dan itu wasit satunya lagi, wasit Hakim Garissa itu bilang kalau itu bilang hand. Nah, kalau itu kenapa hand bisa dicek? penalti. Karena itu dikasih tahu sama Iya, iya. wasitnya dan wasitnya itu wasit Hakim Garissa itu bilang ke Maguire kan sebenarnya pas Uh, konferensi kemarin setelah pertandingan ya kan. Maguire sendiri yang ngomong. uh, Sebenarnya kalau misalkan lu lihat dari sisi Luke Shaw yang ngomong Luke Shaw, ke iya Maguire. kan kan kemarin VAR ngeliatnya kan dari sisi atas tuh, dari sisi atas belakangnya si Greenwood sama si ini kan siapa, eh Hudson Odoi. Hudson Odoi Odoi. kan. Sebenarnya kan Hudson tangannya Odoi. Odoi kan Iya. begini, tangan Odoi gini gini dulu, tek di flat ke tangannya sedikit, baru ke Baru kena tangannya tangannya Greenwood. Greenwood. Kalau misalkan lu dari posisi Uh, sebelah kiri nih, sebelah kiri berarti dari sini nih kan bola kan dia kan di atas gini nih VAR nih kalau ngeceknya. Kalau misalkan dari posisi uh, depannya di persis, ya angle yang lain lah ya, iya angle yang lain. angle lain dari posisi depannya persis yang kayak ada di medsos lah pokoknya. Iya, Nah iya, itu iya. emang tangannya si Ode dulu Jelas, yang kena. jelas, jelas. Iya, dan itu ya itulah menurut gua kekurangannya VAR. Dan wasitnya bilang loh kayak kalau dia bilang ke Maguire kan, ini yang ngomong Shaw nih di Iya di wawancara dia semalam. Kalau misalkan saya kasih itu penalti, saya akan jadi bahan perbincangan nanti setelah pertandingan ini. ya Why iya not? Gue bilang. iya Kalau iya emang hand ya lu nggak bakal jadi bahan perbincangan. iya Justru kalau apalagi sekarang lu kan ibaratnya itu jelas-jelas hand, terus lu nggak ngasih penalti, justru lu malah jadi bahan perbincangan di luar iya. gitu kan, dan ibaratnya kan. dan semalam gua nonton, komentatornya itu kan apa namanya, analisis permainan, apa analisis komentatornya itu kan si ini ya apa, legendanya ini loh, Belanda siapa yang botak, De Jong ya, De Jong ya, Yang botak De Jong ya, Nigel De Jong. iya ninggal De Jong ya. Ah, Iya. ya itu dia bilang kalau itu jelas-jelas penalti, itu jelas-jelas penalti dia bilang. Ya orang gue sempat dengar kok apa 100% handsball. Ada yang bilang begitu loh Iya, komentatornya. iya itu emang udah jelas-jelas itu penalti sebenarnya, tapi ya
Apa mau buat? Ya mau gimana lah ya, kita juga pernah di posisi gitu kan, kayak ya udahlah, udah berlalu juga. Di samping kita dirugikan sama wasit, sama ya kita nggak bisa pungkiri kalau emang serangan kita ya monoton gitu-gitu aja, nggak ada end passing yang membahayakan pertahanan Chelsea. Iya, Kayak misalkan kita passing ke Dan James oke lah, dia dibawa, dia gocek Rudiger sedikit, bawa bola ke depan, umpan, nah di kotak penaltinya kayaknya nggak ada orang. iya, Selalu gitu bener-bener, kayak bener-bener kita tuh butuh gol voucher yang sekelas Van Persie, Rooney, Ibra, ya Halan Kava. lah, Halan bisa. Iya, gue pengen sih emang pengen banget Haaland ke United biar dia dilatih lagi sama Ole Suatu pas lah di Halan Molde lah. kan. Iya, iya, emang Iya benar. kita butuh butuh gol voucher yang benar-benar kayak model-modelan Van Persie gitu, striker Ya striker bener-bener tunggal. striker Iya, 9, nomor 9. striker tunggal pemain benar-benar pure yang haus gol gitu ya Eh, kan. Ya kita udah mau yang harapin punya siapa? jiwa pembunuh juga lah depan Iya, gawang. ya kita mau harapin siapa lagi sekarang kalau bukan Cavani, Greenwood sama Martial yang bisa di posisi itu. Tapi ya kan Dan mereka juga belum sampai sekarang masih kayak gini aja yang kayak kita tahu kan. Kita beruntung aja sekarang punya Bruno. Kalau misalkan kita nggak punya Bruno, gimana siapa yang mau? udah dipecat Iya, oleh dari kemarin. mungkin bisa jadi. Sedangkan sekarang Bruno peringkat kedua top scorer Liga Inggris di bawahnya Salah. Sama-sama Asis kayak juga peringkat kedua di bawah Kane. iya. Golnya Bruno tuh sama kan Kalau gol sama kan. di bawah Salah. Gol di bawah Gol di Salah, bawah. seingat gue beda Gol dua dia ya. 15. Asis dia Salah tuh 11 kalau nggak iya salah. enggak asis asis Bruno 10. Sebelum Oh pertandingan iya, yang ini Kane asis 11. Bruno 10, kan 11. Bruno 15 gol, Salah 17 gol ya kan. Hmm. Iya, sedangkan dia playmaker loh, bukan striker loh. Yang tugasnya bukan nyetak gol, tugasnya bikin kreativitas supaya supply bola ke striker, ke pemain depan. Tugas aslinya Ya dia gitu. sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya ya, kita bisa kayak gol paling banyak di liga dengan 53 gol itu, dengan striker yang tidak tidak terpasang di gelar top skor, ya berarti setidaknya semua squad itu rata, berarti bisa saling mencetak gol ya kan. Mm-mm. Ya walau kita nggak bisa pungkiri kalau emang Bruno ngegendong banget ini tim. Ngegendong banget. Ya, Parah. yang mau lu bilang Bruno minded atau apa segala macem ya yang nggak bisa lu pungkiri kalau MU Iya. Yeah. ya karena Bruno bisa semua kayak gini, makanya kenapa dia selalu dipasang terus setiap saat nggak pernah diganti walaupun kemarin habis 2 hari yang lalu lawan Real Sociedad gitu ya kan. Dan lu kalau misalkan kayak apa ya, gue juga sebenarnya kasihan sama Van de Beek ya. Van de Beek dibeli di Ajax dia mainnya oke, sedangkan di MU dicadangin terus ya karena sebenarnya Van de Beek itu dibeli untuk mengisi kedalaman United ya kan, mengganti pelapisnya Bruno. Terus kalau misalkan dia selalu dimainin dan hasilnya gaya permainannya dia nggak kayak Bruno ya karena dia beda. Van de Beek Bruno ya Bruno. Van de Beek dari Liga Belanda yang lu tahu permainannya itu passing move, sedangkan Bruno dari Liga Portugal ya yang mainnya juga ya kayak lu tahu bisa Bruno ya kayak gini lah ya kayak di United, beda gaya main sebenarnya. Dan Van Iya. de Beek juga masih adaptasi di United walaupun dia kemarin debut pas lawan Crystal Palace yang kita kalah 3-1 dia golin, tapi kan ya itu ibarat gol jatuh dari langit aja lah, itu kan lagi di corner ya kan. Ya, sama kalau menurut gua, dengan adanya di tim MU ini ada Bruno sama Van de Beek yang megang satu posisi yang sama, itu ngingetin gua pada saat Jerman 2010 sampai 2012 2014 yang diisi sama dua pemain dengan posisi yang sama tapi beda tipe, Ozil sama Thomas Muller. Dengan Ozil yang tipe kayak Bruno yang dia jemput bola, dia Iya, asis ke dia asis dia ke ke temennya, dia kanan end dia ke passing, kiri. dengan Muller yang tipenya kayak Van de Beek yang dia cari ruang gitu, Iya, yang cari membuka ruang ruang, buat buka temennya ruang, mencetak buka gol. ruang. Iya, Dan buka itu ruang. sebenarnya penting loh, walaupun Penting. gak kelihatan, pergerakan tanpa bolanya dia itu penting buat ibaratnya temennya itu bisa dapat ruang, bisa dapat space gitu biar bisa cetak Iya, gol.
Iya, sebenarnya Van de Beek juga peranannya kalau misalkan dia mainnya juga penting. Cuma nggak kelihatan aja karena kan peranannya Bruno Ah, sama Van de Beek itu kan beda. Sebenarnya beda. strateginya Ole untuk Van de Beek itu apa? Strateginya Bruno untuk strateginya Ole untuk Bruno tuh apa? Kayak waktu itu pas pertandingan apa ya? Yang Van de Beek dibilang apa? eh Pokoknya selalu lari di belakang pemain kata Ole gitu kan. Ya karena dia sebenarnya buka ruang si Van de Beek itu Buka tugasnya. ruang buat, dan ya mungkin apesnya dia aja karena temennya Iya, yang kurang kurang usaha buat gerak lah, buat nyari ruangnya, iya buat nyari pemain space-nya iya gitu. kebanyakannya Mas dan Van de Beek juga harus bisa adaptasi dengan gaya pemain Inggris, harus bisa Iya, jelas. Contoh aja kayak heeh, Fred iya. yang awalnya pada Iya butuh dicaci maki iya sama butuh semua adaptasi lah untuk Van de fans Beek. saya. Iya. Ya Apalagi apalagi, ada Bruno di United gitu ya kan. nah, yang bisa Ibaratnya dia dibilang sekarang menurut gua sekarang setengah bisa pemain dibilang terbaik, iya pemain terbaik pemain di terbaik di dunia United. lah sekarang. Iya, pemain terbaik di Dengan United di Liga Inggris. uh, uh, nggak ada, menurut gue ya sekarang belum, nggak tahu sih, belum ada gue nemu impact pemain yang segede kayak Bruno sekarang nih. Walaupun rekor golnya nggak setinggi Haaland, Mbappe, rekor asisnya nggak setinggi mereka juga, itu menurut gue tapi impactnya dia itu loh yang wow, kita tahu sendiri lah ibaratnya kan, bisa ngangkat ini tim yang tadinya peringkat peringkat 6 peringkat 8 gue lupa lah, dengan beda poinnya sama Chelsea waktu itu 10 lebih poin kalau nggak salah, Yang musim bisa lalu. di atas Chelsea akhir musim, iya akhir musim Oh lalu. iya. Gila kan, sebesar itu impactnya dia sama ini tim. Iya berarti dengan kata lain gini, dengan kata lain untuk manajemen ya maksud gua nih ya. Lu kan udah beli ini Bruno sesuai maunya Ole. Ya lu berarti harus nurutin lagi pemain yang Ole mau untuk transfer berikutnya. Ole udah beli Ya Bruno nih. pasti. Ole Ole udah beli Bruno kan bener-bener emang incerannya dia kan, bukan opsi B, opsi C uh, kan. Emang bener-bener opsi A kan si Bruno ini kan. uh, uh, Ya udah di United beli si opsi A ini si Bruno ini bener-bener ngasih impact kan ke United. Berarti si jelas Ole jelas. berarti si Ole memang punya punya apa ya punya penglihatan kalau pemain ini tuh bagus dan bisa ngasih impact ke United. Nah, kenapa yang selalu gue bilang manajemen yang nggak pernah mau beli pemain atau bukan olehnya yang salah, manajemen yang salah. Ya karena yang kita tahu aja kan United sebenarnya pemain depannya kan bukan Cavani yang dimauin kan. Iya. Ibaratnya bisa dibilang tanda kutip Cavani ini kan panik buying kan sebenarnya kalau misalkan boleh gue bilang gitu kan. Ya karena kan Karena pada saat Januari itu kalau nggak salah MU itu ngincer tuh Haaland sebenarnya sebelum dia ke Dortmund. iya, iya Uh, makanya kan United kemarin transfer musim panas kan pengen si Sancho tapi harganya kemahalan. Maksud gua uh, kayak ya akhirnya United beli Cavani gitu. Maksudnya yang free jangka agent pendek lah, udah target gua jangka benar-benar pendek. jangka pendek. Ya makanya sekarang tuh ya udah lu percaya sama Ole, apa yang Ole mau ya lu kasih, lu beli berapapun Iya, yeah, iya, yeah. harganya, tapi yang penting masih make sense harganya. Walaupun ya status ya mungkin masih bisa lah 100 juta pounds atau segala macam. Yang penting ya lu trust gitu ke Ole, kasih kepercayaan dia untuk Biar dia belanja-belanja dia dia pemain. ngebuild ini Bener-bener tim lah. nge-build ini tim karena yang kita udah tahu aja Ole beli Bruno bisa impactnya segini besar ke United. Gimana gimana Ole beli pemain yang dia bener-bener dia incer gitu, bener-bener opsi A bukan Iya, opsi B yeah. opsi C gitu maksud gue tuh. Dan Oh, apa gimana ya? Dan James semalam mainnya Bagus kok, bagus ya. bagus menurut gua, bagus karena Martial tuh bangsat, Pep. Bangsat banget, bangsat. Dia baru masuk tuh menit berapa? Gue lupa. 70-an 60-an kalau nggak salah, 70-an ya. 70-an 70-an. Dia 78 nggak ada ngepresnya. 78. Dia, dan James dari menit pertama udah main full. Gila, dia menit 78 Martial baru masuk dan James yang ngepres loh anjing. Itu Martial tuh bangsat. gimana ya. Dan James ngomong dan James udah bermartial. Dan James setelah Ah, udah lama diparkir sama
Oleh dari kemarin-kemarin ya dia nunjukin kan, Oleh bilang setiap latihan dia punya punya semangat sendiri, benar-benar nunjukin kualitasnya dia di latihan segala macam, makanya dia Oleh pasang lagi kan sekarang, dan dia benar-benar dia nunjukin kalau kalau dia punya kualitas tapi emang butuh waktu aja untuk ini anak gitu kan. Akhirnya dia gue respect loh semalam, dia benar-benar dia nggak diganti pas lawan Real Sociedad juga kemarin main walaupun cuma separuh pertandingan. Gila dia sekarang. Dia benar-benar semalam tuh dilanggar, dijatuhin segala macam. Yang gue semalam yang pas MU lagi counter attack, yang gue babak kedua itu gue cuman ngeri apa? Ya. Dia yang tangannya gini loh nih jatuh. Gue ngeri tangan kirinya tuh patah itu semalam. Itu benar-benar jatuhnya keras tabrakan banget. sama Kovacic kan kalau nggak Iya, salah. di tackle sama Kovacic. Itu Dan dia itu juga lari dari dia passing ke Bruno, dia salah passing, dia bola ke tengah dikejar lagi ke tengah, dari kanan ke bola di kiri dikejar lagi ke kiri. Oh itu gila, itu pemain lari-larinya nggak ada obat itu ya. Beda banget sama Martial ya, gimana ya Martial ya, karena gini, dan James punya etos kerja menurut gua gitu loh, dia punya etos kerja lebih. itu Martial punya skill, punya syutingan lebih oke lah menurut gue daripada si dan James ya kan. Tapi dia nggak punya etos kerja gini loh. Park Ji-sung emang skillnya bagus secara individual, enggak kan? Dia punya etos kerja. Rata-rata pemain Asia. Iya, dia punya etos kerja yang bagus. Makanya kenapa dia bisa dijuluki si paru-paru 3, karena kan dia kemana-mana tuh, ya kan? Di tengah ada, di depan ada, suka ke belakang ada. Kenapa dia disebut paru-paru 3 ya? Karena dia punya etos kerja. Kenapa kita bisa ngalahin AC Milan di Liga Champions 2010? Iya. 2010, dengan agregat 72, ya kan? Dengan agregat 72, itu Pirlo dimatiin sama dia loh pergerakannya. Iya. Lu Roy Keane emang punya skill yang bagus, lu bilang. Dia punya etos kerja yang sosok kepemimpinannya ini loh. Iya, John Oshie, ya kan? Yang penting itu Wes Brown. Iya, yes bro. Karena mereka semua itu punya etos kerja, makanya mereka ya bisa bermain bagus gitu loh, nggak kayak Martial yang sebenarnya secara individu punya, secara dribbling skillnya oke, secara syutingan juga oke, tapi ya dia nggak punya etos kerja, dia mainnya malas-malasan ya, makanya ya kayak yang lu bisa lihat aja musim ini dia penampilannya kayak gimana gitu. Beda dengan halnya Dan James yang udah berubah menurut gua. Semoga aja kalau kita tahun depan bisa datengin striker yang tipenya kayak Haaland, yang kayak begitulah. Ya semoga aja secara nggak langsung bisa bangkitin performanya Martial lah, kayak sekarang Shaw sama Teles, gimana kan kita bisa lihat kan performanya gimana. Menurut gue sih udah cukup, ini musim terakhirnya Martial. Menurut gue sih lebih baik dia dibuang aja sih, maksudnya pemain-pemain. Ya masih ada harga lah ya. Masih ada harga, maksudnya pemain-pemain toksik yang udah malas-malasan bermain untuk tim dan bermain untuk manajer ya, ini out aja gitu. Ya. Menurut gua. Buat laga semalam gue pengen ngasih apresiasi buat De Gea terutama. Gokil ya. Ziyech sedekat itu bisa di save banyak banget lah, save dia yang krusial semalam. Iya. Pakai tangan kanan loh. Buat Victor Lindelof. Yang terakhir yang bisa gagalin peluangnya, yang crossingnya Reece James. Werner. Gokil tuh. Salut gue sama dia. Iya pantas lah kalau misalkan dia jadi man of the match ya, karena save dia juga krusial kan semalam. Ya mana kemarin apa namanya? Apa sebutannya? Kalau misalkan yang karbit kita nyebutnya apa nih? Bloody Hunter. Enggak, maksudnya kan kalau Poros Salang kan apa sebutannya? Yang kalau ini yang fans karbit. Ini apa? Siapa? Gue lupa, pokoknya pasukan apa ya? Iya, kita mau gitu. Kita mau nyebutnya apa nih kalau misalkan itu nih? Belum kepikiran ya. Belum kepikiran ya. Kita pikirin dulu, kita pikirin dulu ya. Kita kasih tahu ya. Kita pikirin yang dulu. Bilang De Gea udah habis masanya, udah keluar out lah segala macam, dia buktiin semalam dengan man of the match, dengan save crucial. Kalau misalkan
semalam bukan De Gea, kipernya mungkin atau nggak Diano. Menurut gua United itu juga dia bisa kebobolan, tapi gua nggak tahu ya kalau Diano kan juga bagus Ya, gitu kan secara kualitas. Tapi ya semalam memang lagi performanya dia lagi De harinya Gea, dia juga lah lagi kemarin kan. harinya, semalam lagi harinya ya. Menurut gua ya pantas lah dia jadi man of the match. Dan satu yang gue sayangkan dari pertandingan semalam, counter attack United di akhir-akhir babak kedua. Itu Itu itu. nggak ngerti gue sama McTominay kenapa harus passing pas banget di kakinya Kante. Nggak gitu, Sedangkan Bet. Kalau si eh, Rashford itu kan United 5 lawan 3 loh. McTominay di kanan, Martial sama Kante, Rashford dan James di belakangnya itu si Bruno. eh, Ya, satunya lagi siapa ya si Aplikista atau siapa ya lupa gue pokoknya. Aspilicueta. Aspilicueta kan yang Eh, kalau salah kiri Chilwell kalau nggak salah. Chilwell atau siapa lah Chilwell. bukannya dua inget gue. McTominay itu dia udah tahu si Kante sama Martial itu dipepet kan, si Martial ini dipepet sama Kante, sedangkan Rashford itu berada di depan Martial, Rashford sama Dan James dia benar-benar sejajar. Kalau lu lihat tuh sprintnya gila banget tuh dia semalam berdua pas counter attack. Nah, kalau lu bisa lihat video ulangnya itu lu itu Kante yang pinter. Dia nempatin posisinya pinter. Hmm, Karena iya dan kalau 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 McTom crossingnya ke depan Kante-nya, di situ Mendy udah siap buat tangkap bola, sama kalau enggak Kante bisa ngehadang gitu loh. Kalau kalau tapi misalkan sebenarnya itu tapi itu kalau misalkan lu lihat dari sisi sini ya, dari sisi yang sebelah kiri ya, itu sebenarnya masih jauh loh kalau sama si Mendy, dan kemungkinan Mendy nggak bakalan keluar. Kalau menurut gue nah, kemungkinan Mendy nggak bakalan keluar soalnya, dan itu juga posisinya nggak offset soalnya masih ada back Chelsea yang di depannya si McTominay itu yang dia mundur itu. Jadi ya McTominay sebenarnya kalau menurut gue itu dia lebih baik kasih crossing bola atas atau enggak bola datar tapi yang pisang gini loh ya, tapi itu kan menurut opini gue, tapi ya mungkin kita kan juga nggak bisa ini iya Bet, karena kita tahu McTom kan gelandang box to box iya yang bukan tipe kayak crossing begitu kan, ya kita iya, juga dan mungkin kita harus maklumin lah terburu-buru kurang ibaratnya. tenang uh, terburu-buru kurang tenang ya namanya ya. pemain Tapi muda. overall semalam United mainnya bagus kok menurut gue, walaupun finishing akhirnya seperti biasanya, Ya kalau tapi semangat juangnya ya perlu diapresiasi. patut diacungi jempol, apalagi sebelum Dan lawan James, Chelsea kemarin kan Bruno, 2 hari 3 hari yang lalu kan habis lawan Real Sociedad gitu ya. uh, Pasti capek juga kan, kayak Bruno main terus dan James, Greenwood semua main terus kan. Ya overall oke lah. Terus buat lawan Crystal Palace besok gimana nih menurut lu? lawan Crystal Palace yang pasti di laga itu MU bakal nguasain pertandingan kayak Kita main di mana sih, Old Trafford bukan? Seltrus Park, kan kita udah kalah kemarin di Old Trafford. Oh iya, Kita kalah 3-1 kan awal lawan Crystal Palace. oh iya benar. Ya kita pasti bakal nguasain laga kalau menurut gua, dengan ya di situ pasti kita juga harus waspadain kantornya dia ya, dan apalagi dengan ada pemain sekelas Wilfried Zaha yang kita tahu skillful, Mm-mm. striker Ayu yang kita tahu bodinya juga lumayan, sama siapa lagi yang patut diwaspadai ya? Oh, back kirinya Patrick Van Aanholt itu juga bisa dibilang overlap dia kalau ke depan tuh cukup lumayan bahaya lah. Tapi ya kita percayalah sama Wan Bisaka kan, yang kita tahu dia juga punya tackle bersih gitu Iya pasti menurut gua. secara keseluruhan sih Crystal Palace juga nggak mau ngalah gitu ya kan. Iya pasti. Tapi sebisa mungkin ya United mendominasi jalannya pertandingan. Pasti itu pasti. Harus bagaimanapun Gua. juga poin kita tuh sekarang cuma beda 1 doang sama Manchester ya kan. Benar-benar benar-benar ketat persaingan zona Europa League sama Champions League. Iya, iya. Apalagi semalam Liverpool habis menang juga kan 2-0 Liverpool lawan Sheffield. menang. Iya, tapi kita Itu beda beda kecil beda jarak soalnya. iya beda 8 poin kalau nggak salah sama sama Liverpool itu.
Kita kan 50, Liverpool 43, 7 poin. Beda 7 poin sama Liverpool. Ya nggak ada yang bisa prediksi lah ini apa Liga Inggris musim ini masih 26 pertandingan juga, masih ada berapa week 38 ya? Sampai 38 kan? 38. Berarti masih ada 12 pertandingan lagi, ya kan? Masih ada 12 pertandingan Liga Inggris lagi. Masih bisa lah ibaratnya ngamarin tiket Liga Champions setidaknya walaupun gak Iya, juara sih. dan Yang penting kita bisa ngamarin tiket Liga Champions agar kita bisa lebih mudah lah ibaratnya beli pemainnya kan di transfer besok musim panas. Dan habis ya menurut gue lawan Crystal Palace mau nggak mau kita harus bawa pulang 3 poin. Harus itu. Wajib ya kan. Terus karena, ya kita tahu lah di situ di Selhurst Park kita juga bukan kandang yang mudah buat kita menang karena bukan lawan yang mudah. Crystal Palace bukan lawan yang mudah, apalagi kita kan harus kalah lawan 3-1. Preview kemarin kalau misalkan kita selalu susah payah lah bisa menang di Selhurst Park ini kan. Apalagi tim-tim menengah ke bawah kita tuh selalu gue nggak ngerti selalu buntu gitu kayak lawan kalau ketemu lawan yang nggak ya main Sheffield tahan cuma nunggu counter lawan Fulham aja kita mati-matian kan kemarin karena dari ada gol Pogba juga kan. Iya ya lawan Crystal Palace mungkin menurut gue United harus bisa menjalani dominasi pertandingan, harus bisa bawa pulang 3 poin. Poin kita sama City beda 12 karena semalam misteri. Iya harus bisa curi banyak gol juga kalau bisa. Yang penting 3 poin sih. Kalau gua terus clean sheet usahain lah juga usahain karena ya tau lah kita kebobolan parah banget musim ini. Udah parah 36 kalau nggak salah. Apa 30-an pokoknya. Terus apa lagi nih yang lu mau bahas untuk lawan Crystal Palace besok? Ya paling tebak starting kali ya. Starting. Siapa menurut lu? Dengan kita tahu lawan akhir minggu ini kita lawan City. Kita itu main lawan Crystal Palace itu kan Kamis dini hari kalau nggak salah ya? Kamis dini hari, iya Kamis dini hari ya? 3. Iya. Iya, Kamis dini hari jam 3. Minggu malam lawan City. Iya. Berarti masih ada jeda kira-kira kalau Kamis dini hari di sini berarti main Rabu kan ya? Di sana dia main Rabu. Iya, 4 hari. Betul kiper pasti De Gea. Untuk Wan Bissaka, back tengah 2, pivot tengah. Mungkin gua masih Maguire sama Lindelof ya. Menurut gua sih kalau enggak Bailey dia mainnya. Bisa, tapi ya gua lebih prefer ke Lindelof dulu sih soalnya biar Bailey fit lah buat lawan City. Ya bisa kemungkinan untuk lawan City Bailey atau enggak Lindelof sih, tapi menurut gua karena kemarin Lindelof baru habis main juga ya mungkin bisa Bailey karena menurut gua ya diistirahatin lah dia untuk lawan City kalau misalkan memang oleh kita memakai dia. Sebelum itu lu pakai formasi berapa nih besok Crystal Palace? 4-2-3-1 lah. Seperti biasa ya 4-2-3-1 ya. Biasa 4-2-3-1. Kiri Teles. Shaw lu. gua. Kalau kenapa ya? Luke Shaw gua. Kalau menurut gua sih lebih baik Luke Shaw diistirahatin buat lawan City biar benar-benar fit gitu ya kan. Tapi kita nggak bisa ngepremeh juga Crystal Palace bukan lawan yang mudah gitu kan. Dan kita juga tahu Luke Shaw juga bisa dibilang rawan cedera juga kan pemainnya. Iya. Gue ngeri cuma dia lagi hamstring lagi. Kan belum lama kalau nggak salah dia juga bisa hamstring kan. Iya. Untuk 2 pivot tengah, gelandang. 2 jangkar gue milih Fred sama Matic paling. Fred Matic. Iya, McTominay dipersiapkan untuk lawan City. Soalnya kita juga tahu dia bisa cedera kan. Mungkin oleh lawan Chelsea kemarin ini kayak lebih maksa gitu ibaratnya. Rada maksa, bisa dibilang emang rada maksa pakai McTom dan sebenarnya kelihatan juga McTom nggak tampil ini lah. Kayak ada yang nahan. Karena
tapi dia tapi kurang nggak sewow Iya, biasanya nggak semalam. so biasanya kayak ada yang nahan Ah, permainannya kayak gitu. Ya, gue juga sih lebih prefer ke Matic Fred. Terus tiga depannya Bruno, tetap Bruno, Bruno. AMF, kiri Rashford, tengah Cavani, kanan gua Greenwood. Ya, gue juga lebih prefer sih ke Greenwood karena Dan James biar istirahat dulu aja karena dia lagi kemarin dari main terus kan. Iyalah, Tapi 3 berturut-turut kan iya kemarin. capek juga dia apalagi nggak pernah apalagi kemarin main lawan Chelsea kan nggak diganti gitu. Apalagi juga jedanya cuma 3 hari itu, Karena wah gila. kita habis lawan City itu lawan Milan. Lawan Milan tanggal 11. Iya, lawan Milan. Tanggal 11 Maret, Habis tanggal habis lawan lawan City Milan, itu habis lawan itu Milan. lawan Tanggal 12 dong, Leicester 12. kalau nggak Iya, salah. 11 di sana. Iya, habis lawan Milan. Habis lawan Milan Leicester ya? lawan West Ham. Oh, West Ham. West Ham, Milan, baru Leicester. Oh, ya harus Piala FA kan, rotasi lah, Leicester. uh, semoga aja Pogba bisa cepat sembuh, cepat fit biar bisa rotasi lagi. Fred, ya kan? Cavani juga butuh Fred, banget striker. Matic, Van de Beek bisa rotasi-rotasi lagi karena kita tahu jadwal kita ke depan padat dan lawan timnya yang bisa dibilang lagi top perform lah sekarang. Ya, AC Milan ya sama aja kayak United di musim ini lah. Kemarin sempat ada di pucuk, terus sekarang pindah ke posisi 2. Sedangkan kemarin Uh, Inter Milan di bawahnya AC Milan kan, ibaratnya aja sama sama aja kayak kita gitu kan. City sama sekarang yang di di atas, bawah tim sekota. iya, rival tim sekota. Kemarin yang di atas Milan, kemarin yang di atas MU, terus sekarang gantian. Gantian. Iya, bener-bener deritanya tuh mirip-mirip sama lah 11-12 sama Milan di secara klasemen di liga. Iya. Nah, untuk lawan review gue sih untuk lawan Crystal Palace besok ya United terus bisa dominasi serangan, harus Ya. bisa curi gol End lebih passingnya dulu. lebih sama end passingnya lebih Mm-mm. kayak diiniin lagi sama apa namanya finishing. Iya, bisa Konektivitas bisa dalam gawang bisa masih harus lebih bisa ditingkatin sama lagi. sama bisa kill the game intinya. Kill the game yang penting. Bisa kill the Ya game. bodo amat lah, mau kill the game, mau kita ugly win, mau kita menang hoki, menang penalti, yang penting ya 3 poin lah. Yang penting 3 poin, yang penting 3 ya poin. nggak beda jauh banget. Ya, nggak bisa dibilang beda jauh sih. Sekarang sih 12 poin udah jauh, tapi Jauh lah. seenggaknya ya kita Nggak bisa menutup kemungkinan. iya ada kemungkinan seenggaknya kita bisa 3 poin terus dapat 3 poin karena menurut gue penentuan Liga Inggris siapa yang juara atau enggaknya pas lawan City besok ini Ya, menurut gimana gue. kita responnya City-nya kan, ngejar City-nya gimana. Kalau misalkan kita besok bisa nahan imbang City gue masih bisa ada harapan tapi ya kita bisa lihat laga selanjutnya juga City mainnya kayak gimana. Kalau misalkan kita syukur-syukur bisa menang lawan City besok setelah lawan Crystal Palace, dan sih masih ada harapan untuk musim ini dapetin trofi Ya BL. kita berdoa aja lah sebagai fans lah gimana ini ya kan, mereka yang ngejalanin, mereka yang usaha, kita cuma Iya, bisa berdoa. manajer yang tahu juga kan kondisi sebenarnya kayak gimana. Gimana kondisi ruang gantinya, gimana kondisi pemain-pemainnya lah. Oke, langsung ini tebak skor kali ya buat lawan Crystal Palace. Boleh. Kan yang dulu. Menurut gua United nggak bakalan menang mudah sih di Crystal Palace. Pasti. Yang kita tahu juga kita susah kan menang di situ kan di Selhurst Park terutama. Menurut gua United menang 2-1. 2-1 gua 2-0. Menurut gua 2-1 itu udah ya pokoknya United bisa golin 2. Ya, setidaknya kita bisa menang lah ya, semoga ya. Menang. Oke, buat semuanya mungkin segitu preview lawan Chelsea kemarin. Sama sekaligus kita ngasih sedikit preview buat lawan Crystal Palace besok nih, hari Kamis dini hari ya, Pet. Yoi. Jangan lupa nonton MU lawan Crystal Palace. Support terus tim kebanggaan kita. Oh ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semuanya. Aktifin juga loncengnya biar tahu kalau misalkan kita Aktifin upload juga, betul. langsung bisa ditonton. Sama pantengin terus Twitter kita.
Nah, di situ kita Iya. bakalan ngasih kabar-kabar menarik ya. Ya, Ntar kita sama kasih di deskripsi Twitter kita. sama ada live score juga kalau misalkan lagi Ada live pertandingan. score, setiap pertandingan ada live score, tenang aja. Ya, udahlah gitu Oke, aja. Hmm. segitu aja mungkin konten dari kita ya, Bet. Yo, ya. Oke lah. See you the next video. See you Bye see you dulu. bye. Ciao.